Bab 358. Kamu hanya pantas membantuku mengangkat sepatu. Baik, kalau begitu kamu ikut aku. Gita menarik tangan Audrey dan berjalan ke dalam. Ada banyak orang di lokasi syuting, karena syuting kali ini adalah drama kuno, jadi Audrey dapat melihat banyak aktor yang mengenakan pakaian tradisional setelah dia masuk, tapi karena ini adalah musim panas, jadi kebanyakan dari mereka terlalu panas. Masing-masing menyiapkan kipas kecil untuk meniup mereka, bahkan ada yang melepaskan jaketnya untuk diletakkan di samping, hanya mengenakan singlet dan celana pendek, tapi ada mahkota berat di kepalanya, sehingga terlihat sangat lucu. Audrey melirik semua ini, lalu ikut Gita masuk ke dalam. Wakil sutradara lokasi syuting menghalang Audrey dan Gita ketika melihat mereka. Apa yang kalian dua lakukan? Kami sedang syuting, jadi tidak memperbolehkan penggemar masuk, di mana pengontrol keamanan lokasi syuting. Apakah dia begitu bodoh sehingga membiarkan orang masuk ke dalam? Pengontrol keamanan lokasi syuting segera datang ketika namanya dipanggil, lalu dia menjelaskan ketika melihat Gita, wakil sutradara, mereka bukan penggemar, mereka datang untuk mencari Sandy. Sandy, untuk apa mencarinya? Wakil sutradara bertanya dengan bingung, lalu melihat ke arah Gita dan melihat ke arah Audrey. Matanya langsung berbinar ketika melihat Audrey. Audrey menurunkan kacamatanya, sehingga menutupi wajahnya yang sebesar telapak tangan. Dia yang begini penuh dengan aura. Jika tidak tahu, pasti mengira dia adalah aktris internasional. Siapa kamu? Wakil sutradara bertanya pada Audrey. Gita secara tidak sadar menghalang di depan Audrey, lalu menjelaskan dengan suara kecil, "Halo wakil sutradara, kami datang mencari Nona Zhao karena perlu mengurus masalah pekerjaan, hanya sebentar saja." Begini. Wakil sutradara menatap Gita dengan ragu, akhirnya tatapan dia menatap ke tubuh Audrey. Kebetulan agen Sandy datang ke sini, matanya juga berbinar ketika melihat Audrey dan lekas ke sana untuk menjelaskan, wakil sutradara, Nona Han ini adalah tamu Sandy kami." Agen langsung menarik wakil sutradara ke samping untuk mengatakan beberapa patah kata, tapi tatapan wakil sutradara terus menatap ke arah Audrey, tidak lama dia baru menganggukkan kepala dan pergi. Agen Sandy berjalan ke depan sambil menganggukkan kepala pada Audrey, "Nona Han, ayo ikut aku." Audrey menganggukkan kepala, lalu mengikutinya. Gita yang di belakang bersuara huff, sambil berbisik dengan suara kecil, "Benar-benar memandang rendah orang, tadi sikap dia tidak begitu baik padaku." Audrey tidak tahan untuk tertawa ketika mendengar ini. "Ngapain kamu keberatan dengan orang-orang ini? Kamu bukan aku, bagaimana kamu bisa tahu kekesalanku? Aku benar-benar kasihan pada diriku sendiri, mengapa aku tidak punya bakat sepertimu? Jika aku bisa desain, pasti hal yang baik dan tidak perlu melihat sikap memandang rendah orang itu." "Kamu?" Audrey tertawa, "Menurutku dengan kemampuan memasakmu, sayang sekali jika kamu tidak menjadi ahli pencicip makan." "Kamu menertawaiku lagi? Aku tidak mau menjadi ahli pencicip makan, karena aku akan menjadi gemuk. Kamu tahu aku tidak ada rasa tahan ketika melihat makanan." Agen segera membawa mereka ke ruang istirahat di lokasi syuting. Mereka pun merasa angin dingin setelah membuka pintu. Audrey baru menyadari di dalam sedang membuka AC dan hanya ada beberapa orang. Dia kembali melihat ke orang-orang yang berkeringat di lokasi syuting dan orang-orang itu hanya bisa mencari tempat sejuk untuk berteduh. Dunia ini memang seperti ini, inilah perbedaan perlakuan mereka terhadap aktris terkenal dan tidak terkenal. Tidak heran, setiap orang ingin memanjat lebih tinggi. Terpikir hal ini, Audrey masuk dengan agennya. "Sandy, Kak Han sudah datang." Agen berjalan ke samping wanita yang berdandan cantik dan berbisik. Riasan di wajahnya sangat bagus, semua produk yang dipakainya juga sangat bagus. Dia memutar kursinya setelah mendengar ucapan agen, kemudian melirik Audrey. Sandy adalah wanita yang cantik. Sisi cantiknya benar-benar tinggi,
Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai posisi ini di zaman sosial yang melihat wajah. Bagaimanapun aktingnya tidak begitu baik, jika penampilan dia tidak ada, maka dia tidak akan mendapat banyak penggemar. Hanya saja, Sandy bukan cantik saja, tapi dia akan memusuhi wanita yang cantik. Apalagi seorang wanita yang menurutnya lebih cantik daripada dirinya. Awalnya Sandy kira desainer terkenal adalah seorang wanita tua, meskipun tidak tua, tapi tampaknya tidak begitu cantik. Tidak disangka Audrey begitu muda, cantik dan momentumnya sangat kuat. Hanya mengenakan pakaian sederhana, kacamata, juga berdiri diam di sana, tapi membuatnya merasa tertekan. Apa dia adalah desainer Audrey yang terkenal di luar negeri? Mengapa terlihat tidak mirip? Selesai bicara, dia tersenyum meremehkan. Ekspresi agen sedikit canggung, dia pun menjelaskan ketika melihat Audrey diam saja, Audrey adalah orang China, nama Mandarinya adalah Audrey Han. Oh, Audrey Han. Tidak pernah dengar, apa kamu benar-benar desainer terkenal? Bukan menyamar. Omong kosong apa yang kamu katakan? Audrey belum merespon, tapi Gita duluan kesal, lalu berkata pada Sandy sambil melototinya, apa desainer terkenal luar negeri bisa ditiru siapa saja? Bukankah aku hanya terlambat 1 menit? Perlukah kamu mempersulitku? Bahkan mempersulit Audrey. Oh, ternyata menurutmu telat 1 menit tidak termasuk telat. Bukankah kamu seharusnya dihukum karena terlambat? Nona, apakah kamu tahu betapa pentingnya waktu bagi aku? Semua waktuku adalah uang. Apa kamu tahu perubahanku sangat besar setelah menunggu 1 menit? Apa kamu tahu berapa banyak kerugian aku? Gita terdiam karena tidak bisa menjawab. Audrey memegang lengan Gita, lalu berjalan ke depan dengan hak tingginya, lalu berkata, Nona Zhao, saat menandatangani kontrak sudah mengatakan bahwa akan bekerja dengan tim kita, apalagi di waktu terpenting. Tapi aku melihat waktu Nona Zhao benar-benar berharga saat ini sampai tidak bersedia membagi waktu 1 menit. Tentu saja, asistenku memang melakukan kesalahan karena terlambat, tapi jika dia bersikap buruk padamu, lalu tidak minta maaf, aku pasti akan menghukumnya, tapi asistenku sudah meminta maaf padamu, juga menunggumu selama 2 jam, benarkan? Kalau begitu bisa dihitung seperti ini, berapa harga jika Nona Zhao berdiri 1 menit? Gaji asistenku diambil bulanan sesuai rasio komisi, tapi dia sudah menunggumu selama 2 jam, bukankah ini sudah seimbang? Kamu. Sandy tidak menyangka bahwa dia begitu pandai bicara, juga tidak menyangka dia akan melawan pelanggan dan wajah bentuk oval yang cantik ini penuh dengan ekspresi marah. Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu membandingkan aku dengan dia? Audrey tersenyum, sama-sama adalah manusia, mengapa tidak bisa dibandingkan? Apa Nona Zhao ini adalah heterogen? Pei. Sandy marah sampai berteriak keras, aku adalah aktris terkenal di internasional, beraninya dia seorang asisten desainer membandingkan denganku. Dia tidak pantas, bahkan kamu juga hanya pantas membantuku mengangkat sepatuku. Bersambung.